Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pelajaran tarikh kelas 2 Ulya ya. Nah, di sini halaman 42. Sifat tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita ulang ya di sini. Warnanya putih kemerah-merahan, kulitnya bercahaya-cahaya, mukanya bundar dan dahinya luas, kepalanya agak besar, hidungnya mancung serta bengkok sedikit, pipinya halus dan sedang. Bulu matanya lebat, biji matanya besar dan padat. Hitam matanya luas serta amat hitamnya. Putih matanya bercampur merah, giginya sebelah muka agak jarang. Maka ia sallallahu alaihi wasallam tersenyum bercahaya-cahaya karena bersihnya. Rambut kepalanya lebat dan tiada terlalu keriting dan tiada terlalu lurus. Panjangnya sampai ke telinganya dan kadang-kadang sampai ke bahunya. Jenggotnya lebat, perut dan belakangnya rata. Bahunya besar, jari-jarinya lemas dan halus. Badannya sedang, tiada terlalu tinggi dan tiada terlalu rendah. Tiada gemuk dan tiada kurus. Sedanglah Rasulullah ini. Tutur katanya manis. Jika ia sallallahu alaihi wasallam berbicara, bercahaya-cahaya dan manis mukanya. Jalannya tenang bagaikan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jika ia sallallahu alaihi wasallam berjalan, lebih banyak ia sallallahu alaihi wasallam memandang ke bawah daripada ke atas. Nah, kalau kita ya kah, kadang kalaunya berjalan itu tengok kanan, kiri, atas, bawah. Itu kalau kita. Tapi kalau Rasulullah enggak ya. Mudahan kita dapat meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cantik kelihatan dari jauh dan manis dari dekat. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, tiada pernah saya melihat orang yang lebih cantik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi Yusuf itu cantik, tampan. Itu separuh aja ketampanannya, kecantikannya daripada Rasulullah. Kalau itu baru separuh apa? Nah, kalau Rasulullah itu separuhnya lagi. Nah, kayaknya Rasulullah itu paling sempurna makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling istimewa makhluk sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, selanjutnya istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 11 orang. Nah, yang pertama Khadijah anak Khuwailid. Nah, yang kedua Saudah anak Zam'ah. Yang ketiga Aisyah anak Abu Bakar. Yang keempat Hafsah anak Umar bin Khattab. Yang kelima Hindun atau disebut juga Ummu Salamah, yaitu anak Abu Umayyah. Yang keenam Romlah atau disebut juga Ummu Habibah, anak daripada Abu Sufyan. Yang ketujuh Zainab anak Jahshin. Yang kedelapan Zainab anak Khuzaimah. Nah, jadi ada dua istri Rasulullah ini Zainab, tapi beda-beda. Nah, ada yang dari anak Jahshin, ada Zainab anak Khuzaimah. Yang kesembilan istri beliau adalah Maimunah anak Al-Harith Al-Hilaliyah. Yang kesepuluh Juwairiyah anak Al-Harith. Yang ke-11 Sofiyah anak Huyai. Nah, ini adalah istri-istri Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW wafat meninggalkan 9 orang istri. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW wafat, jadi ada 9 orang masih tersisa istri beliau yang masih hidup. Khadijah dan Zainab anak Khuzaimah wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, jadi Sayyidah Khadijah dengan
Zainab anak Khuzaimah tadi wafat duluan sebelum Rasulullah wafat. Istri Nabi Muhammad SAW yang tersebut dinamakan adalah semua istri Rasulullah tadi dinamakan Ummul Mukminin. Artinya adalah ibu daripada orang-orang beriman, ibu orang-orang mukmin. Nah, mereka banyak menolong penyiaran agama Islam di kalangan kaum ibu. Nah, jadi istri-istri Rasulullah ini banyak menolongi Rasulullah di dalam menyiarkan agama Islam. Anak-anaknya Shallallahu Alaihi Wasallam nih, anak Rasulullah nih, anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ada berjumlah 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama anak Rasulullah yaitu Qasim. Makanya Rasulullah itu biasanya kadang digelar Abul Qasim. Nah, yang kedua Abdullah. Nah, anak Rasulullah. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Fatimah. Yang kelima Ummu Kulthum. Yang keenam Ruqayyah. Yang ketujuh Ibrahim. Ibu anak-anak Nabi SAW tersebut semuanya dari Sayyidah Khadijah kecuali Ibrahim yang ibunya adalah Maria atau disebut juga Mariatul Qibtiyah. Nah, karena orang Qibti. Nah, Mariatul Qibtiyah ini beliau adalah seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW. Nah, jadi ibunya Ibrahim ini adalah Mariatul Qibtiyah yang dihadiahi oleh pembesar Mesir tadi. Nah, nama beliau adalah Mariatul Qibtiyah tadi yang dihadiahi tadi. Anak-anak tersebut wafat pada masa Nabi SAW hidup kecuali Fatimah. Nah, kenapa jadi anak-anak Rasulullah wafat waktu kecil? Karena apa? Karena biasanya kalaunya ayahnya Nabi, nah anaknya juga biasanya itu Nabi. Nah, di sini kan menegaskan bahwasanya Rasulullah itu Nabi akhir zaman. Makanya kalau anak beliau hidup sampai tua, nah, otomatis kalau Rasulullah wafat itu gantinya anaknya. Nah, di sini Allah menjelaskan, menegaskan bahwasanya anak Rasulullah itu wafat waktu kecil karena alasannya karena apa? Karena Rasulullah itu Nabi akhir zaman, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Rasulullah SAW. Ia wafat beberapa bulan sesudah Nabi SAW wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, anak Sayyidah Fatimah tadi. Ikhtisar ini keringkasan lagi ya. Habis sudah. Nomor 1 di bawah Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. Nah, 1 di bawahnya lagi 40 tahun hidup